Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi malam hari ini saya akan mempresentasikan peta imajinasi saya. Kali ini spesial banget. Kenapa? Soalnya kali ini itu bab terakhir dari kitab kaidah. Nah, yaitu bab ke-16. Nah, tara. Oke, langsung aja kita mulai dari kaidah mukhtalaf yang ke-11. Yang ke-16. Nah, jadi kaidah mukhtalaf yang ke-16 itu bunyinya itu idza batalal khususu hal yabqal umumu. Tuh. Maksudnya tuh kayak gini. Sesuatu yang khusus, apabila yang khusus itu batal, maka apakah yang umum itu akan menjadi tetap atau batal? Begitu. Contohnya dalam persoalan ini tuh kayak gini. Seorang sedang melakukan sholat subuh. Dia tuh yakin kalau dia itu udah masuk bahwa waktunya itu udah masuk sholat subuh. Udah yakin tuh. Nah, ketika di tengah-tengah dia sholat, dia itu ragu. Ini udah masuk belum sih? Kayak gitu. Nah, dalam hal ini sholat subuh itu menjadi batal atau menjadi sunnah. Nah, itu ada dua pendapat. Yang pertama menjadi sunnah, yang kedua menjadi batal. Kayak gitu. Oke, lanjut langsung aja ke kaidah yang ke-17. Bunyinya itu kayak gini. Alhamlu hal yu'ta hukmal ma'lumi awil majhuli. Kandungan itu termasuk maklum atau majhul. Contohnya itu kayak gini. Ada orang yang menjual kambing. Kambingnya itu lagi bunting. Nah, terus dalam ketika melaksanakan akad itu tuh kandungan dari kambing itu tidak termasuk yang disepakati. Nah, dalam hal ini apakah kandungannya itu termasuk atau tidak? Itu ada dua pendapat. Nah, yang pertama itu termasuk maklum dan juga termasuk majhul. Oke. Terus persoalan yang terikat dari kaidah ini itu seperti ini. Ada orang yang berwasiat. Dia tuh punya kerbau. Sebelum meninggal dia itu berwasiat. Ntar kandungan yang ada di kerbau ini buat si fulan ya, kayak gitu. Terus ya dalam hal ini tuh dibolehkan atau sah. Tapi kalau misalnya ada orang yang ngomong kayak gini, apa tadi ya? Ada yang ngomong kayak gini. Oke, ada ya orang yang menjual kambing itu hanya menjual kambingnya, tapi hanya menjual kandungan dari kambing itu, bukan menjual kambingnya. Itu tidak sah atau tidak diperbolehkan. Gitu. Oke, lanjut ke kaidah berikutnya, kaidah yang ke-18 dari kaidah mukhtalaf. Bunyinya itu an-nadiru hal yulhaqu bi jinsihi au bi nafsihi. Nazir itu adalah sesuatu yang jarang terjadi. Itu termasuk atau menurut jenisnya atau bendanya. Contohnya itu kayak gini. Ada seorang perempuan dia itu kecelakaan terus itu tangannya putus tangannya putus. Terus kayak gitu ada seorang laki-laki yang ngomong, "Nen, ada yang nolong." Dalam hal itu tangan yang putus itu ketika perempuan itu wudu akan batal atau tidak jika disentuh oleh orang yang bukan mahram atau laki-laki tersebut. Itu katanya guys ada dua pendapat ya. Yang pertama itu batal karena menurut jenisnya itu kan tangannya si perempuan. Maka perempuan kalau dipegang oleh laki-laki yang bukan mahram itu kan batal. Kalau yang kedua ini nggak batal, kayaknya itu menurutku karena itu termasuk, kalau menurut bendanya itu nggak lebih cuman sekedar potongan daging, kan tangan doang tuh, kayak gitu. Ya, lanjut ke kaidah yang ke-19. Al-qadiru 'alal yaqini halahul ijtihadu au wal akhadu bidhanni. Gini, seseorang yang bisa yakin, boleh nggak dia itu ijtihad atau dia itu dengan pikiran yang kuat. Nah, contohnya itu kayak gini. Ada seorang yang lagi memegang dua sarung. Nah, di antara dari dua sarung tersebut ada yang najis, ada yang enggak. Nah, dalam hal ini dia ijtihad.
Nah, dalam hal ini gimana? Dia itu harus mengambil sarung yang bersih, yang jelas bersih di lemari. Yang ketiga, maksudnya sarung yang ketiga, yang lain dari dua sarung ini, atau tetap memperjuangkan keduanya kayak gitu. Jadi dia itu tetap boleh melakukan ijtihad. Nah, dalam kaidah ini ada beberapa hal yang tidak diperbolehkan ijtihad. Contohnya itu kayak gini, ketika seseorang itu berada di Masjidil Haram di Mekah, ketika dia akan melaksanakan sholat, dia itu tidak boleh melakukan ijtihad, karena menurutku kan di sana kan udah jelas waktunya, udah jelas kiblatnya, maka nggak boleh mengerjakan ijtihad kayak gitu. Oh gitu. Oke, lanjut ke kaidah terakhir, kaidah yang ke-20 dari kaidah mukhtalaf. Bunyinya itu adalah al-mani'u tariyu hal huwa kal muqarin. Halangan yang datang kemudian itu apakah akan dibarengi kayak gitu. Aku juga nggak terlalu paham sih ya kaidah ini, tapi nggak apa-apa. Contohnya gini ya, ada orang yang berhaji. Terus di tengah perjalanan dia itu niatnya goyah, jadi berniat untuk maksiat kayak gitu. Dalam hal ini dia itu boleh nggak untuk melakukan jamak qashar sholat? Nah, itu ada dua pendapat, boleh dan juga tidak kayak gitu. Terus persoalan lain atau yang disepakati dari kaidah ini tuh kayak yang nggak menjadi halangan. Misalnya ada seorang suami istri yang telah menikah, terus si suami ini pergilah ihram ke Mekah, pergi ihram. Nah, dalam hal ini tidak ada halangan atau nikahannya itu tidak menjadi halangan, atau mungkin menurutku itu tetap sah kayak gitu. Walaupun sebenarnya ketika ihram itu seorang laki-laki, siapapun itu nggak boleh melakukan pernikahan kayak gitu. Kamu mau tanya? Apa yang dia tanya, guys? Aku udah mati sendiri ya? Loh, Enggak sih, enggak. Tanya apa? Tanya apa? ini tuh sensei. Aku mau tanya Banyak, emang gua tahu. Terus apa? itu. Jelek banget ya, Mbak. Enggak, sini. Saya Kok ini nggak tuh bisa? bukan kaidah itu. Ini bukan kaidah kuliah ataupun asasiyah. Terus kaidah? Kaidah mukhtalaf yang keluar dari asasiyah sama kuliah. Tapi sama kitab. Sejenis. Sama kitabnya. Tapi sama. Apa lagi? Aku mau tanya, Berapa menit sih? 7 menit ya? kalau dia mau presentasi. Apa? Kayak aku mau lihat. Gak bisa loh, Najwa. Ku terpikat pada tuturmu, aku tersinggung. Ini apa? Nah, dia guys, jadi dia tuh tanya yang ini. Kelihatan nggak ya? Yang ini nih. Dia itu tanya mengenai kaidah yang ke-18. Bunyinya itu an-nadiru hal yulhaqu bi jinsihi aw bi nafsihi. Nazir itu sesuatu yang jarang terjadi. Itu termasuk jenisnya atau sama dengan jenisnya ataupun bendanya. Kayak tadi contohnya yang perempuan kecelakaan terus tangannya tuh yang tangannya putus kayak gitu. Jadi hikmahnya pada malam ini kalian itu harus selalu belajar dan belajar. Jangan sampai kalian itu bosan untuk belajar. Karena segala sesuatu itu tergantung apa yang kita lakukan sekarang. Mantap. Apaan sih? Oke. Sekian ya saya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.